Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Yang kami cintai, kami muliakan karena Allah Azza wa Jal, para asatidzah, para bapak dan ibu orang tua santri, juga anak-anakku yang hatinya sudah semakin sumringah, hatinya sudah semakin senang, sebentar lagi mau pulang. Ya, betul? Baik. Kajian kita kali ini dalam rangka menjelang buka puasa tanggal 15 Ramadan ya. Insya Allah kali ini kajian kita merupakan intisari dari puasa Ramadan. Kalau kita ingin memahami secara global kandungan dan hikmah syariah berpuasa di bulan Ramadan, maka jangan lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat-ayat Al-Quran dalam satu seri dari ayat ke 183 sampai 187 surah Al-Baqarah. Jadi mari sekarang kita niatkan duduk kita di dalam masjid pertama sebagai i'tikaf. Niatkan dalam hati, saya beriktikaf di masjid dalam rentang waktu sampai maghrib nanti. Yang kedua, mari kita niatkan duduk kita di sini untuk thalabul ilmi, ya, untuk thalabul ilmi supaya pahalanya berlipat ganda. Apa yang akan kita kaji mulai dari ayat 183 surah Al-Baqarah. Silahkan, kalau anak-anak umumnya sudah hafal dari surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini sebuah panggilan yang mulia, memuliakan, bahwa kita yang berpuasa tidaklah diperintahkan berpuasa melainkan karena kita beriman. Kalau yang tidak beriman nggak bakal disuruh puasa, suruh beriman dulu, ya. Suruh beriman dulu. Alhamdulillah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang beriman. Panggilan itu ada panggilan yang menyenangkan, ada panggilan yang bikin kita jadi nggak nyaman. Coba misalnya dikatakan, hei anak koruptor, enak nggak? Enak nggak? Woi anak maling, enak nggak? Gitu. Woi botak misalnya, nggak enak kan? Nggak enak juga, ya. Misalnya orangnya cantik, dia bilang, jelek, enak nggak?
nggak enak. Tapi ketika dikatakan wahai orang yang beriman, wahai anak Nabi Adam, anak Nabi, ya panggilannya keren. Siapapun kita, walaupun kita dari Jawa, anak Nabi, padahal Nabi nggak ada yang lahir di Jawa, ya. Tapi ketika Allah memanggil kita, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Nabi Adam, kenakan pakaian kalian ketika setiap kali berangkat ke masjid. Senang dipanggilnya sebagai anak Nabi, ya. Ini yang pertama. Poin yang kedua, kutiba alaikumusiyam. Memang kalimat sebelumnya itu, hai orang-orang beriman, itu sebenarnya mengandung isyarat bahwa kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelahnya ada perintah atau larangan. Kalau tidak perintah, larangan. Kalau tidak larangan, perintah. Di sini mengandung perintah. Perintahnya apa? Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian puasa. Pertanyaannya kemudian adalah, puasa apa tuh? Ayo, puasa apa? Puasa apa? Puasa Senin Kamis, atau puasa Asyura, atau puasa 3 hari dalam pertengahan bulan, atau puasa yang mana nih? Apa jawabnya ikhwan? Ramadan. Setuju semua? Sepakat? Akhwat, sepakat dengan ikhwan? Wah, ternyata sepakat dan sepaket antara ikhwan dan akhwat. Padahal eta teh belum tentu. Belum tentu yang dimaksud Ramadan. Kenapa? Karena ini masih global. Diwajibkan atas kalian puasa. Puasa apa? Belum dijelaskan sampai di sini. Nanti ketika masuk pada ayat ke-185 baru ketahuan yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam adalah syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'anu huda. Syahrul ramadhan. Ayat 184 aja belum cerita kalau itu adalah puasa Ramadan. Ayat 184-nya diawali dengan apa? Ayyaman ma'dudat. Beberapa hari saja. Diwajibkan atas kalian berpuasa berapa hari? Beberapa hari saja. Beberapa hari saja itu maksudnya mana? Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Diwajibkan atas kalian berpuasa berapa hari itu? Ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja yang bisa dihitung. Memang Nabi SAW ketika menjelaskan tentang jumlah hari dalam sebulan itu begini, lihat. Kata Nabi SAW, asyahru, bulan itu hakadha wa hakadha wahakadha. Bulan itu isinya segini ditambah segini dan ditambah segini lagi. Berarti berapa? 30 hari. Kalimat berikutnya kata Nabi SAW, wasyahru hakadha wahakadha wahakadha. Berapa nih? 29 hari. Jadi yang dimaksud ayyaman ma'dudat, beberapa hari itu adalah kalau tidak 30, 29. Emangnya harus penuh 1 bulan gitu? Iya, kudu penuh. Kudu penuh. Dari mana kita tahunya bahwasanya kita harus puasa Ramadan sepenuh Ramadan? Emang nggak bisa seminggu aja gitu? Emang nggak bisa 10 hari aja gitu? Karena buktinya tuh dilihat di terminal, di stasiun, di warung-warung, warteg-warteg gitu. Banyak itu
di depannya ditutup, tapi kakinya di bawah pada uncang-uncang. Ternyata keluar juga asap rokok. Wah, ini pada ngorok di dalam warteg ya, ngopi plus rokok. Jadi ngorok. Subhanallah. Bagaimana ini ya? Nah, itu berarti mereka tidak sempurna imannya. Mereka melanggar aturan puasa. Karena kalau di dalam ayat 185, ayo ingat-ingat memorinya ke 185 surah Al-Baqarah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ya, walitukmilul iddah, kata Allah Azza wa Jalla, dan kalian harus sempurnakan hitungan bulan tersebut. Berapa hitungan bulan tadi? Hakada wa hakada wa hakada wa hakada wa hakada wa hakada. Ininya dilipat. Nih, jempol satunya dilipat. Jadi 29. Kalau 29, oke. 30 juga oke, tergantung ru'yatul hilal. Baik. Sudah, ini tentang Ramadannya. Sekarang berpindah pada fenomena Ramadan. Kenapa disebut bulan Ramadan? Sebutannya bulan Ramadan. Oleh Allah disebut bulan Ramadan. Bukan bulan puasa. Namanya bulan Ramadan. Kalau nama itu namanya bukan bulan puasa, tapi bulan Ramadan. Itu penamaan yang Allah berikan. Ada kaitan antara Ramadan dengan takwa. Ada kaitan Ramadan dengan latihan bersabar. Kata Ramadan berasal dari bahasa Arab. Asal katanya adalah Ramidha yarmadu. Ramidha yarmadu artinya haraka yahriqu, membakar. Ramadan artinya yang sangat panas, bisa membakar. Karena Ramadan ala wazni fa'alan. Ya. Wazannya apa? Fa'alan. Ayo yang belajar sorof. Ya, fa'alan. Ramadan. Itu maknanya apa? Makna hiperbolik, sangat membakar. Apa maksudnya membakar? Apa Ramadan emangnya? Ramadan itu membakar dosa. Ramadan itu membakar dosa-dosa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, atas dasar iman dan berharap pahala Allah, memperhitungkan pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dihapuskan, dihanguskan, dibebaskan dari dosa-dosanya yang lalu. Allahu akbar. Kita banyak dosa. Ya, pagi dosa, siang dosa, malam juga belum bosan berdosa. Pagi, siang, malam, tiap hari, tiap pekan, tiap bulan, selama 11 bulan banyakin dosa. Ramadan wes bablas dosane. Syaitan yang menggoda kita selama 11 bulan enes, sedih dia, sedih, apes, ambles, ngenes, ludes usahanya. Kenapa? Dia berusaha memasukkan kita ke neraka, ternyata Allah hapuskan dosa-dosa kita di Ramadan. Ya, itu nama Ramadan. Anak-anak sekalian, Ramadan itu juga nama lain dari padang pasir. Kalau bentuk muannasnya ar-ramdha. Ramadan itu bentuk muzakkar, ramdha bentuk muannas. Seperti kalian sebut abyadu, baydha'u, aswadu, sauda'u, akhdaru, khadra'u, azraqu, zarqa'u, asfaru,
sofra'u. Begitu juga Ramadhanu, ramdha'u. Artinya apa? Ramadan dan Ramdha itu adalah padang pasir yang panas. Ini memberikan sebuah indikasi bahwasanya orang yang menjalani puasa Ramadan itu bagaikan orang yang berjalan di atas padang pasir yang panas. Kudu sabar. Maka latihan sabar itu di Ramadan. Ya, maka sering juga disebut Ramadan adalah syahrus sabri. Bulan apa? Bulan kesabaran. Ya, bulan kesabaran. Sabar. Ada yang ngeledek, marah, sabar. Ya. Nah, saum itu sendiri, siam, makna dasarnya adalah nahan, imsak, nahan, tahan. Mau emosian, tahan. Mau marah-marah, tahan. Mau banting-banting, marah. Mau robek-robek, marah, tahan. Ya, gejolak hati, pengen nyantap bakwan is the best, tahan. Berapa menit lagi? Tahan. Berapa menit lagi? Tahan. Di hadapan kita ada kolak. Ya. Di hadapan kita ada es degan. Ya. Minuman. Tapi 5 menit lagi. Kalau nggak tahan 5 menit menghancurkan sekian jam. Sudah hampir berapa jam kita dari jam setengah 5 misalnya ya, setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 13, 14, 15. Udah berapa tuh? 10 jam lebih. Ya. 17, 18. 12 jam. Subhanallah. Tinggal 5 menit kita hancurkan gara-gara tidak sabar. Maka kita menekankan pentingnya santri, para ustadz itu bertahan di pesantren minimal setengah bulan saja, seperti sekarang ini. Latihan sabar. Karena ada orang-orang yang tidak bersabar di pesantren sudah 3 tahun, tinggal 3 tahun lagi aja, sabar. Ada yang tinggal 1 tahun lagi, kabur. Ini kayak nggak pernah puasa. Ya, kalau yang ahli puasa, insya Allah sabar sampai tuntas. One stop schooling system. Sabar. 3 tahun itu sebentar. 3 tahun itu sebentar, nggak lama. Apalagi yang tinggal 1 tahun, sabar. Itu puasa. Ya, baik. Berikutnya anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan selain bulan puasa, selain bulan sabar, juga sebagai bulan Al-Quran. Ya, ayat keberapa nih yang dimulai dengan kata syahrul Ramadan? 158 ya? Hah? Oh, 185. Sepakat? 185? Sepaket akhwat? Ayat 180? Hah? 100 berapa? Jangan ragu-ragu begitu. Kita harus sepakat. Ayat 185. Ayo. Sekarang kembali memorinya ke ayat 185. Syahrul Ramadan, Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Apaan tuh bulan Ramadan? Allah yang memperkenalkan kepada kita tentang bulan Ramadan.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an huda. Bulan Ramadan adalah bulan saat diturunkannya Al-Qur'an. Maka bulan Ramadan identik dengan bulan Al-Qur'an. Anak-anak sekalian, hal yang penting dari pengetahuan kita tentang Al-Qur'an, Allah Azza wa Jal di sini menekankan sisi fungsi dan tujuan mengapa Al-Qur'an diturunkan. Mengapa Al-Qur'an diturunkan? Untuk apa? Huda. Sebagai huda. Apa itu huda? Petunjuk, hidayah. Kalau orang itu pergi jalan-jalan ke hutan, tidak membawa peta, tidak membawa petunjuk, bisa nyasar muter-muter di dalam hutan berhari-hari, habis bekal, bisa makan babi hutan atau dimakan babi hutan, diseruduk babi hutan karena tidak bermodal petunjuk. Begitu juga kehidupan kita di dunia, kalau tidak bermodalkan petunjuk bisa tersesat di dunia ini. Ada orang tersesat jadi komunis, ada orang tersesat jadi Nasrani, ada orang tersesat jadi ateis, ya, ada orang tersesat jadi sekuler, ada orang tersesat jadi LGBT, ya, ada orang tersesat jadi penyembah berhala, jadi musyrik, jadi kafir, jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi kejawen, macam-macam kesesatan karena tidak berbekal petunjuk. Tapi kalau berbekal petunjuk, hidup itu jadi aman, tentram, nyaman. Namun anak-anak sekalian, bagaimana cara memfungsikan Al-Quran sebagai huda? Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Pertama, harus cinta mendengarkan, harus suka mendengarkan suara Al-Quran. Jangan suka mempertandingkan suara Al-Quran dengan musik, tidak akan sejalan. Kalau kalian suka dengerin musik, hafalan Al-Quran kalian bablas, hilang. Jangan pernah menghayal bisa hafal Al-Quran kalau kalian suka mendengarkan musik. Musik apa aja, Bu ya? Musik dangdut, musik rock and roll, angklung, dan musik-musik yang lainnya. Ya. Yang kedua, harus mampu membaca Al-Quran dan cinta membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran. Tapi baru bisa baca Al-Quran saja belum cukup, belum bisa menjadikan Al-Quran sebagai huda. Karena betapa banyak orang pintar baca Al-Quran, tapi hidupnya tidak karuan, tetap saja dia tidak berpetunjuk Al-Quran. Karena orang yang baru pandai baca Al-Quran saja, bisa jadi dia menjadikan Al-Quran hanya sebagai ladang untuk cari piala, bukan untuk cari pahala. Pandai baca Al-Qurannya, lagunya bagus, tapi ikut MTQ, habis itu tidak dilaksanakan Al-Quran itu. Ya, contoh ya. Tadi di awal Buya bacakan ya Bani Adam. Lanjutnya, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak-anak Nabi Adam, pakai pakaian yang bagus-bagus kalau mau sholat. Inda kulli masjid artinya mau sholat. Ada yang sholat pakai bulu jin. Tahu bulu jin?
temannya syaitan. Bulu jin, isbal lagi sampai ke bawah mata kaki. Kepalanya nggak pakai peci, pakai kaos oblong. Di belakangnya ada gambar ular, gambar banteng lagi mabok. Ya, apa ini? Qari Al-Quran, pandai baca Al-Quran, tapi urusan berpakaian saja nggak pakai Al-Quran. Karena apa? Baru bisa baca, ternyata belum paham. Ya, kalau sudah pintar baca, anak-anak naik derajatnya. Ayo, meningkat, hafal. Ya, hafalkan. Anak-anak di sini sudah berusaha. Insya Allah minimalnya, kalau memang kalian serius, minimalnya santri di sini itu keluar sudah bawa hafalan 10 juz. Minimal. Nanti malam Buya akan menjelaskan bagaimana bisa. Nanti, maka diharapkan bapak, ibu-ibu, orang tua santri itu hadir, karena kami akan display, kami akan buktikan apa benar Al-Mahad ini bisa menghantarkan anak-anak tuh hafal Al-Quran. Jangankan 10 juz, 30 juz pun bisa. Lihat nanti malam, jangan lewatkan yang satu ini. Iklan 30 juz bisa. Apalagi cuma 10 juz. Kok nggak bisa 10 juz? Pasti ada something wrong. Ada yang salah ini. Ya, baik. Meningkat ya sampai hafalan. Kalau sudah hafal Al-Quran, apakah berarti sudah pol? Belum. Banyak orang sudah hafal Al-Quran, hafal lafaznya saja, belum dikatakan orang ini memakai Al-Quran sebagai huda. Belum. Terus bagaimana? Harus meningkat lagi, naik ke atas, jangan turun ke bawah. Ya, udah hafalan banyak, taunya hilang. Nah, itu kan berarti menurun, bukannya meningkat. Anak-anak yang putus dari pesantren kemudian tidak melanjutkan sampai tuntas, hafalan pun hilang. Hafalan yang sudah ada hilang, boro-boro meningkat. Kami ingin kalian ini meningkat dari hafal Al-Quran, meningkat ke lantai 4. Tingkatan keempat adalah paham. Kalau sudah paham maksud Allah Azza wa Jal dengan ayat-ayatnya, ini baru bisa diharapkan. Belum tentu juga dia mengamalkan, karena habis paham mengamalkan. Ya, tapi bisa diharapkan kalau orang paham, bisa diharapkan dia akan mengamalkan. Dan orang itu kalau paham berarti hatinya sudah tidak tertutup lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an." Lanjut. Ayatnya hampir sama, awalnya sama. Ulangi. Akhwat melanjutkannya ayat lain. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kok sama ya? Ikhwan sama akhwat. Hafalannya sama jangan-jangan ya. Memang ada satu ayat mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Bukan itu bahasan kita. Bahasannya jauh lebih tinggi lagi. Itu kalau bicaranya dengan para ulama,
ayat itu. Kita pada tingkatan pemahaman, maka afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka pada tidak tadabburi Al-Qur'an, atau memang hatinya terkunci mati? Maka kalau kita sudah bisa pandai meningkat pada tingkatan tadabbur Al-Qur'an, faham maksud Allah Subhanahu wa ta'ala, menandakan bahwa hati kita telah terbebas dari belenggu, berbagai macam belenggu, belenggu kesombongan, belenggu kebodohan, belenggu syubhat, belenggu syahwat. Banyak sekali belenggu di dalam hati yang membuat kita tidak bisa paham Al-Quran. Ini sebuah tingkatan yang tinggi. Kurikulum pesantren kita ini diharapkan setelah selesai dari SLTA, usul fikihnya sudah punya, qawaid fiqhiyahnya sudah punya, bahasa Arab nahwu sorobnya sudah punya, balaghahnya sudah lengkap, al-bayan, al-ma'ani, dan ilmul badi'. Yakin kalau kalian masuk kampus Universitas Islam Madinah itu nyambung bener, nyambung. Kalian memahami apa maksud masyayikh ketika menjelaskan tafsir Al-Quran. Oh iya, oh gitu ya. Pantesan sekarang saya paham. Nanti kalian bisa buktikan ketika sudah masuk kuliah dan kuliahnya berbahasa Arab. Makanya di SMA Al-Ma'had pelajaran akidah disampaikan pakai bahasa Arab, pelajaran tarikh pun pakai bahasa Arab, apalagi pelajaran bahasa Arab. Masa pelajaran bahasa Arab pakai bahasa Indonesia? Loh, tapi ada banyak sampai di kampus orang belajar bahasa Arab, dosennya pakai bahasa Indonesia. Apabila ada apa namanya itu, ada tanda fathatain, ini namanya mansub. Ngajar bahasa Arab tapi pakai bahasa Indonesia. Pantesan pada mandul. Ya, pada mandul bahasa Arabnya, nggak bisa dipakai untuk memahami Al-Quran. Baik, anak-anak sekalian, ini yang kita harapkan. Yang terakhir, anak sekalian, bahwa yang utama sesungguhnya bahwa puasa Ramadan ini membentuk karakter takwa. Ya, karakter takwa ini terbentuk dari latihan, latihan sabar, latihan ibadah siang dan malam, latihan menahan diri dari makan minum, dari hal-hal yang halal, apalagi dari yang syubhat, apalagi dari yang haram. Maka bisa diharapkan setelah berRamadan menyandang lencana takwa, la'allakum tattaqun. Tattaqun itu pakai fi'il mudhari'. Kenapa? Fi'il mudhari' itu memiliki dua fungsi, memberi makna sekarang dan ke depan. Sekarang dengan berpuasa, maka kalian membentengi diri dari azab Allah. Ke depan dengan berpuasa, kalian menjadi orang yang ahli untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah kajian kita intisari dari Ramadan yang bisa kami sampaikan dalam space waktu yang sangat terbatas seperti pada sore hari ini, dan sampai bertemu kembali pada acara berikutnya di malam hari ini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.